Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa kafa bihi min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah dan nabiyya ba'da. Pertama-tama kami ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat berjumpa lagi bersama kami Pesantren Digital Bubur Subuh. Alhamdulillah, mohon maaf ini kita mulainya agak sedikit terlambat ya. Jadi kemarin sudah 3 hari libur, dikarenakan dimaklum kita semua bahwa di hari-hari pertama Ramadan pasti memiliki ada beberapa agen di antara kita. Oleh karena itu kita memutuskan sebagaimana yang saya singgung di grup, bahwa kita mengalami sedikit perubahan di digital ini khusus agenda bulan ini. Jadi kita dalam satu hari hanya satu kitab saja, satu hari satu kitab dan satu pemateri, dikarenakan waktunya yang pendek. Baik, alhamdulillah tanpa berpanjang kalam, hari ini pada sore hari ini kita akan membahas sebagaimana terjadwal, yaitu studi kritik hadis dalam kitab Al-Fawaidul Maqsudah Sayyid Ustaz Fawzia. Selanjutnya ada Fadl Mashkur. Siap tergabung, Ustaz. Suara belum masuk nih, Ustaz. Putus yang di siapanya? Bang Joni. Di sayanya apa di Ustadz ini? Di Antonnya. Di ente, Ton. Tadi putus-putus. Oh. Jelek sinyalnya. Oh, Masya Allah. Sudah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah la ilma lana illa ma'aka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata li sadri wa yassir li wahlina illadunka rahmatan wa hablana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat peserta kajian digital bersubuh di mana saja berada, dan juga ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian petang kali ini melalui live streaming Facebook bersubuh di mana berada, mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Facebooknya bisa di zoom kalau terlalu jauh. Baik, di sore hari ini kita akan mulai kajian dari kitab Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayan Al-Ahadits Syadzah Al-Mardudah karya Sayyidina Imam Said Abdullah bin Siddiq Al-Umari Al-Hasani rahimahullah rahmatul abrar. Oleh karenanya mari kita buka kajian petang hari ini dan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk mu'alif hadis kitab Sayyidina Imam Abdullah bin Siddiq Al-Umari Al-Hasani dan para masyayikh kita, para guru-guru kita, dan juga wakif hadal masjid Al-Jad Al-Barakah Guru Haji Musannif bin Haji Ilyas bin Syahri bin Samin bin Ta'lim bin Jahran wa usulih wa furu'i, dan juga masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaihi ajma'in bil khusus Sayyidina Syekhina wa masyayikhina Haji Ahmad Akay Zaid Allah Fatilangitan Wali Syabi Halam Suhari Lamongan wa syekhina Sayyidina Walid Ahsan bin Abdullah bin Marashati wa Sayyidina Kabuya Muhammad bin Al-Maliki dan Habib Salim bin Abdullah Syatri wa Habib Bakar wa Habib Mahdi bin Abdullah Asy-Syadri wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in wal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas wal Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa Muhammad Al-Habsyi
والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب حامد بن العطاس والعطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين والمنتسبين إليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أو محقق هذا الكتاب سيدنا الإمام سيد شيخنا السيد حسن بن علي السقاف رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب. فقال رحمه الله تعالى وحفظه ورعاه: وهذا كله بنظري مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقواعد التي أسسها ومنها قصة ذو اليدين. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن ذا اليدين قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى الظهر أو العصر ركعتين: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال له لم أنسى ولم تقصر. ثم قال للناس: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم. قلت: لما قال ذو اليدين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أفاد ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظن لاحتمال الوهم والخطأ على ذي اليدين مع كونه راويا عدلا ضابطا ثقة وهو صحابي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلما صدقوا خبر ذي اليدين وهم عدد التواتر تحقق عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر وأفاد العلم. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang mengikuti kajian melalui media Zoom bisa melihat dalam layarnya kitab Al-Fawaidul Maqsudah ini. Namun mohon maaf ikhwan akhwat yang menyimak termasuk yang dari Malaysia saat ini menyimak mungkin di layar Facebook tak ada kitabnya. Tak ada kitabnya. Tapi bilang nak kitabnya nanti saya share sekali. Baik. Ini dalam kitab ini dijelaskan bahwa beliau mengatakan wa hadza kulluhu binadhari ma'khudun min qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal qawaidul lati assasaha wa minha qissatu dzul yadain. Nah, tadi beberapa poin yang lalu di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang penolakan Bunda Aisyah Ummul Mukminin terhadap hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Namun berseberangan dengan fakta yang beliau dapatkan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kemarin kisah tentang apa? Hadis tentang apa? Tentang ucapan as-sahabi Abdurrahman ibn Sakhar atau dikenal dengan Abu Hurairah yang meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi yang mengatakan bahwa asyumu fi thalatha, bahwa atau at-tairah atau asyumu fi thalatha, bahwa kesialan itu berada dalam 3 perkara, yaitu di mana ada di kendaraan, kemudian ada di wanita, dan ada di rumah. Nah, lalu Bunda Aisyah Ummul Mukminin mengkantar hadis ini, ya, mengkantar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan hal itu. Yang ada Nabi ya menyebutkan tentang keyakinan orang-orang jahiliyah, ya. Atau keyakinannya orang-orang jahiliyah bahwa mereka mengatakan. Jadi bukan Nabi yang mengatakan, namun Nabi menceritakan tentang apa? Tentang keyakinan
atau mitosnya orang-orang jahiliyah yang menyebutkan bahwasanya kesialan itu berada di 3 tempat, yaitu dalam kendaraan, rumah, dan wanita. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh perseorangan atau dikenal dengan apa, riwayat ahad, jika berseberangan dengan kaidah Quran atau berseberangan dengan hal yang bersifat mutawatir atau yang diriwayatkan dari sumber mutawatir, maka dengan sendirinya hadis tersebut tertolak. Nah, di antara sekarang beliau menyebutkan ini berlaku kaidah tadi bahwa jika ada sebuah riwayat informasi yang diriwayatkan oleh apa? Perseorangan. Namun sekalipun perawinya orang yang dipercaya, ya, kontennya pun dia teliti meriwayatkannya. Namun matanya berseberangan dengan satu Al-Quran, berseberangan dengan hukum aksiomatik, ya, aksiomatis, berseberangan dengan banyaknya orang yang meriwayatkan dengan hal yang berseberangan dengan hadis tadi, maka dengan sendirinya hadis itu tertolak. Nah, beliau menyebutkan wahada kulluhu binadri ma'khudun min qaulin nabi. Nah, beliau menyebutkan kaidah dari itu semua adalah kaidah ini diambil dari ucapan Nabi dan kaidah-kaidah yang dibangun oleh Nabi dalam prakteknya. Satu contoh, semisal apa yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Ayat berapa ini? 11 ya? Al-Hujurat, 9 atau 11? Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kewajiban bagi orang-orang yang beriman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya, surah 49 ya, Al-Hujurat surah 49. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan panduan terhadap bagi orang-orang beriman. Ayat 6 ya. Al-Hujurat ayat 6. Panduan bagi orang-orang yang beriman berkenaan ketika datang seorang yang membawa berita. Ya, berita tanpa bayinah. Berita tanpa bayinah. Artinya hanya mengambil info tanpa adanya bukti. Kewajiban orang beriman bukan menerima dengan semena-mena, tapi minta bayinah. Artinya fatabayyanu, maka mintalah bayinah dari orang yang membawa berita. Karena jika ada seorang membawa berita tanpa bayinah, Al-Quran menyebutnya orang tersebut dengan sebutan fasik. Nah, begitupun orang yang beriman, ketika dia menerima berita tanpa ada bayinah, maka dia pun masuk dalam golongan orang beriman. Masuk dalam golongan orang yang fasik. Oleh karenanya wajib minta bayinah. Nah, kaidah ini tentunya diaplikasikan oleh baginda Nabi, ya, dalam setiap tingkah laku beliau, setiap amalan beliau. Contohnya dalam kasus sebuah riwayat hadis yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari juga Muslim tentang seorang yang dikenal dengan Dzul Yadain. Nah, ini kisahnya bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma shalla qala li Rasulillah. Qala li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah oleh Dzul Yadain. Oleh Dzul Yadain. Ini Dzul Yadain sebenarnya julukan ya, orang yang punya dua tangan. Tapi ada seorang saking mahabbahnya kepada hadis, namain anaknya Dzul Yadain. Padahal ini bukan nama orang ya, ini julukan Dzul Yadain. Laqab. Dzul Yadain berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah merampungkan salat zuhur atau asar 2 rakaat. Lagi Rasulullah berjamaah, Rasulullah salat zuhur atau asar 2 rakaat. Seharusnya berapa? 4 rakaat. Dan semua sahabat yang namanya imamnya Rasulullah, Assalamualaikum, semua ikut Assalamualaikum. Maka ini seorang yang bernama Dzul Yadain, seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain, beranikan diri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut keyakinan dia, Rasulullah ini ada kesalahan atau lupa ya dalam melaksanakan sholat, cuma 2 rakaat zuhur atau asar. Padahal tidak dalam keadaan safar.
tapi dalam keadaan hadar, berada di mana tidak di perjalanan, namun berada di Masjid Nabawi. Maaf ya kalau ngomongnya agak lagi ada sedikit sedang puasa, apa namanya? Ya, gitu deh. Kering. Jadi mohon maaf ya. Soalnya belum minum di seharian. Sama kita juga. Sama ya. Baik. Ya Rasulullah, anasita amku sirat as-salatu. Ya Rasulullah, mohon maaf, engkau lupa kok salat duhur atau asar cuma 2 rakaat, atau memang engkau mengqasar salat, atau memang salatnya dikosor. Sedangkan kita tidak sedang dalam keadaan bepergian. Ini dalam keadaan apa? Di masjid di kota Madinah. Faqala lahu lam ansa wa lam tuqsar. Nah, ya, Rasulullah mengatakan saya nggak lupa, salat juga nggak dikosor. Nah, padahal mungkin Rasulullah sedang lupa. Atau jika kita mau mengambil pemahaman Rasulullah mengatakan jawabannya beliau nggak lupa, artinya beliau ingin memberikan sebuah pelajaran. Amin. Baik, sumaqala linnas, kemudian Rasulullah berkata kepada orang-orang, akama yaqulu Dzul Yadain, apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain bahwa saya dan kamu semua sholat cuma 2 rakaat zuhur atau asar ini? Faqalu na'am. Mereka berkata, iya, seperti yang dikatakan Dzul Yadain bahwa kita sholat 2 rakaat. Cuma ada yang berani. Ada yang berani jauh. Rasulullah yang mengimami. Tapi ini pelajaran bahwa mesti ada orang yang harus kritis di hadapan kaidah yang sudah berlaku. Ketika sholat tidak dalam keadaan safar, maka tidak ada qasar, lalu kok cuma 2 rakaat, tanya. Artinya apa? Jangan hanya membisu, ya, atau di hadapan guru, di hadapan pemimpin, hanya diam ketika terjadi sebuah kejanggalan minimal, walaupun belum sampai pada tahap kesalahan, ya. Fataqaddama, maka akhirnya Rasulullah pun maju, fasalla, dan Rasulullah salat, mataraka, dari apa yang beliau tinggalkan, yang kurangnya tadi, tsumma sallama, kemudian mengucapkan salam. Nah, gitu ya. Terus bagian ada saya terus melihat kanan. Untuk sama simpulkan. Baik. Qultu, lamma qala Dzul Yadain, ketika Dzul Yadain berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan penjelasan, anasita am qusiratis shalah, ketika Dzul Yadain berkata kepada Rasul, apakah engkau lupa ataukah memang salatnya dikosor? Afada dzalik. Nah, kasus ini memberikan sebuah faedah pengetahuan. Dzalika, hal tersebut inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, informasi yang bersifat al-dhanna. Artinya apa? Dugaan. Jadi ketika Dzul Yadain bilang sama Rasulullah, anasita an qusratis salat, ya Rasulullah. Rasulullah juga punya satu pemahaman, bisa jadi Dzul Yadain yang lupa, paham nggak? Jadi ini merupakan baru tahap dugaan. Lihtimal waham wal khata'i ala Dzul Yadain. Bisa jadi ada kemungkinan kebingungannya seorang Dzul Yadain atau dia yang salah. Kok bertanya seperti itu? Sedangkan yang lain nggak ada yang bertanya. Paham nggak nih? Kan yang lain diam aja nih. Wasukut kan katanya alamatul ridha. Ya, diam itu tandanya setuju. Semua ada yang protes. Nggak ada yang komplain. Kalau begitu mah buat Rasulullah nggak ada masalah. Lalu muncul satu orang. Perhatikan, muncul satu orang bertanya kepada Rasul. Maka Rasulullah pun juga punya pemahaman, ini baru tahapan dhonni. Dari siapa? Dari si Dzul Yadain. Mungkin Dzul Yadain yang salah. Nggak? Bisa jadi Dzul Yadain yang lupa. Kok nanya begitu? Untuk memastikan ma'akaunihi rawiyan. Padahal Dzul Yadain ini seorang periwayat hadis. Dengan ini adlan yang adil, dhabitan, teliti, sikatan juga terpercaya. Wahwa sahabi, dia seorang sahabat. Jadi istilahnya apa? Dari kaidah keilmuan riwayat, ini orang nggak mungkin bohong. Tapi kan cuma seorang. Yang lainnya diam. Betul nggak?
Maka untuk memastikan hal tersebut, fasa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-nas. Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain. Wa fihim Abu Bakar wa Umar. Di situ ada siapa? Ada Abu Bakar dan juga Umar, sahabat-sahabat yang besar. Falamma saddaqu, nah ketika yang lain juga mengiyakan, ya, mengiyakan pertanyaan siapa? Dzul Yadain, maka wahum ada tawatur, dan mereka itu bilangan mutawatir, artinya orang banyak yang nggak mungkin bersepakat untuk apa? Untuk dusta. Tahaqqaqa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabar. Maka Rasulullah pun menyatakan bahwa benar adanya sesuai dengan fakta informasi yang disampaikan oleh seorang perawi yang bernama Dzul Yadain. Kenapa? Karena sudah ditasdik oleh sekian banyak orang. Wa afadal ilma, maka info dari Dzul Yadain ya menunjukkan satu hal yang pasti, bukan lagi dhanni. Jadi ini tadi apa yang dilakukan para sahabat-sahabat yang mengingkari riwayat dari perseorangan sahabat lain, itu berangkat dari mana? Dari kaidah juga yang dibangun oleh Rasulullah dalam mempraktekkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 juga dengan apa hal yang berlaku dalam kasus Dzul Yadain. Ketika Rasulullah meninggalkan sholat, atau ketika Rasulullah sholatnya kurang 2 rakaat, padahal zuhur dan asar tidak diqashar. Baik, kira-kira bisa dipaham ya? Baik, berikutnya. Raddu Umar ibn Khattab. Haditha Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anhu. Ada kasus yang berikut nih, bukti bahwa kalau ada sebuah riwayat yang ahad itu bisa tertolak. Kasus tentang tertolak Sayyidina Umar menolak hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma. Rawal Imam Muslim fi sahih anna Fatimah binti Qaisin ja'at ila Sayyidina Umar tarwi anna zawjaha kana qad talaqaha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fabatta talaquha wa falam yaj'al raha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafaqatan wala sukna. Wa qala laha i'tadi fi baiti ibni ummi maktum fa innahu rajulun a'ma. Falam yaqbal Sayyidina Umar dzalika minha. Wa qala la natruku kitab rabbina wa sunnata nabiyyina liqauli imra'atin la nadri la'allaha hafizat am nasiyat. Qala Allah azza wa jalla la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Nah, ada Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ada seorang sahabiah bernama Fatimah binti Qais datang kepada Sayyidina Umar menceritakan bahwa suaminya dulu pernah menceraikannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kemudian kasus cerainya setelah diceraikan, lam yaj'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafaqatan wala sukna. Jadi beliau mengadukan ketika diceraikan, dulu Rasulullah ya tidak memerintahkan atau tidak memberikan untuk sifat Fatimah binti Qais nafkah selama iddah dan juga tidak memberikan tempat tinggal. Artinya disuruh keluar oleh suaminya, Rasulullah diam aja. Seraya Rasulullah berkata, "I'tadi fi baiti ibni ummi maktum." Malah Rasulullah bukan nyuruh dia tinggal di rumah suaminya, ya. Malah suruh pindah mana? Pindah di rumahnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Fa innahu rajulun a'ma, yaitu seorang yang matanya tidak melihat. Nah, ketika Fatimah binti Qais meriwayatkan kisah ini, apa
yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Falam yaqbal Sayyidina Umar dalika minha. Sayyidina Umar nggak dari situ aja. Nggak bisa. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Jawaban Sayyidina Umar dahsyat. Nih, ini perlu dipelajari nih oleh setiap ulama, ustadz, pimpinan, dai, kiai, ajengan. Kalau sampai kepadanya sebuah permasalahan, ya, yang berseberangan dengan Al-Quran, ini jawabannya dia. La natruku kitab Rabbina. Kami nggak akan meninggalkan Al-Quran wa sunnata nabiyina, dan kami akan meninggalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad liqauli imra'atin, hanya karena ucapan seorang perempuan, la nadri, yang kami nggak tahu, la'allaha, bisa jadi si perempuan ini hafizat, ingat kejadian itu, amnasyat ataupun lupa. Artinya, ini pelajaran nih buat antum-antum, ustadz-ustadz, ajengan-ajengan, santri, kiai, ya. Kalau mau mencari sebuah permasalahan, mencari jawaban dari sebuah permasalahan, lihat dulu, ya, fahkum bima anzalallah, lihat dulu dari mana? Dari Al-Quran, ya kan? Dan itu kan Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, kalau ada sebuah pertanyaan, cari dulu jawabannya di mana? Dalam Al-Quran. Kalau kamu nggak dapatkan, karena mungkin terbatasnya daya, upaya, silahkan cari jawaban dari mana? Dari sunnahnya Nabi kita Muhammad. Kalau nggak ketemu juga, baru berijtihad. Jangan dibalik. Karena orang ditanya satu masalah agama, ya, nyari jawaban dari mana? Dari sama manusia. Bukan jawaban dari Al-Quran. Ini yang Sayyidina Umar nih. La natruku kitab Allah. Wala sunnat nabiyina liqauli imra'atin. La nadri la'allaha hafizat am nasyat. Sedangkan kata beliau, qala Allah azza wa jalla, sedangkan Allah berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bifahishatin bayyinah. Al-Quran perintahkan kalau seorang perempuan dicerai oleh laki-laki, ya, intinya berlaku perceraian, maka perempuan ini nggak boleh dikeluarkan dari rumah. Dan juga perempuan itu nggak boleh keluar dari rumah, kecuali memang jika berlaku satu fahisyah yang bayyinah. Artinya satu hal yang buruk, ya, yang begitu jelas terbukti. Melakukan satu fahisyah, perbuatan yang tidak baik. Nah, sedangkan untuk yang kedua, saya melihat apa? Bahwa tidak mungkin seorang Fatimah binti Qais, seorang sahabiah, melakukan fahisyah. Paham nggak nih? Artinya dia nggak bisa juga keluar dari rumah. Kalau suaminya mengeluarkan atas perintah Rasulullah, juga nggak mungkin. Karena Allah yang melarang mengeluarkan perempuan dari rumah. Nah, maka berarti apa? Ini bisa jadi kesalahan info atau lupanya Fatimah binti Qais. Maka Umar menolak riwayat apa? Riwayat Fatimah binti Qais yang mengatakan bahwa Rasulullah nggak memberikan dia nafkah, kemudian nggak memberikan dia rumah, atau artinya Rasulullah memerintahkan suaminya untuk apa? Untuk memberikan rumah dan memberikan nafkah. Malah disuruh pindah ke siapa? Rumah, ya, Abdullah ibn Maktum dengan dalih si laki-laki itu Ibn Maktum ini orang yang buta, nggak bakal lihat sifat, nah begitu. Ini mustahil. Qultu wa thabata fi Muslim aidan inkara Sayyidati Aisyah lidzalik. Begitupun dalam hadis Muslim terdapat pengingkaran dari Sayyidah Aisyah al-Mu'minin akan kasus tersebut. Mitla Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma ajma'in, seperti ingkarnya Sayyidina Umar terhadap kisah riwayat yang dibawakan oleh siapa? Oleh Fatimah binti Qais. Ini yang di bisa di kitabnya. Bisa. Kalau dari yang nonton bisa. Oh, enggak. Itu nggak bisa. Dari live bisa. Laptop nggak bisa. Kalau enggak, laptopnya ganti baru. Laptop bisa. Lagi. Habisin terus. Gitu ya. Kalau nggak bisa, ini masalah dikri. Tabayun dulu. Berarti kan kita bilang nggak percaya sama dia.
Yang lain dulu aja coba nih. Mau tahu aja. Semua bilang bisa. Omongan ente riwayat ahad. Paham ya jamaah kira-kira ya? Gitu gambarannya. Terus sekarang kaji kitab ini prakteknya adalah ini riwayat seorang operator yang memang dia nggak punya ilmunya. Saya nggak percaya, masa laptop nggak bisa. Ya, kalau itu laptop ganti aja, mereknya bagus dan detail. Nah, kalau memang nggak bisa, tanya yang lain. Bisa apa nggak? Bisa. Oh, tahu aja. Berarti harus ada tabayun. Itu namanya perlunya apa? Tabayun. Lugotan ya. Lugotan. Baik. Fanzur huna kaifa lam yaqbal Sayyidina Umar khabar Fatimah binti Qais. Ma'akauniha sahabiyah mausuqah. Ya, lihat bagaimana, renungkan bagaimana Sayyidina Umar tidak mau menerima informasi dari Fatimah binti Qais. Padahal Fatimah binti Qais ini seorang sahabiyah yang dikenal jujur, omongannya dapat dipercaya. Kenapa? Limu'aradati khabariha lil ayah. Lihat ini, karena informasinya Fatimah binti Qais berseberangan dengan Al-Quran. Apalagi sekarang. Ini harus bisa dipraktekkan nih. Ikhwan akhwat yang sudah mengaji melalui pesantren digital ini. Setiap ada informasi, harus ada bainahnya. Oh, ini informasinya sahih. Yang bawa beritanya Habib. Gitu. Yang bawa beritanya Kiai. Ada nggak bainahnya? Kalau nggak ada, ente minta dulu bainah. Kalau ente belum punya bainah, itu info. Enggak. Kecuali sudah ada bainah. Kalau tidak, nanti Anda bisa jadi fasik dan menyebabkan orang lain juga menjadi fasik. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, surah Al-Hujurat ayat ke-6, fatusbihu ala ma fa'altum, fatabayyanu an tusiba qauman bijahalah. Jangan sampai orang kena musibah karena kebodohanmu. Ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu cuma bisa apa? Menyesal. Menyesal bisa, ya Allah, astagfirullah, minta maaf. Tapi yang udah terjadi gimana? Ada sebuah kisah tuh kan ya. Ada seorang dengki kepada seorang alim. Lalu dia nyebarin fitnah kemana-mana. Berita bohong. Ya, orang yang nyebarin juga sama-sama orang alim. Ini masalah. Ada seorang alim dengki sama orang alim yang lain. Ada ustadz dengki sama ustadz yang lain. Ada kiai dengki sama kiai ya yang lain. Ada habib cemburu dengki sama habib yang lain. Nyebarin berita. Orang awam percaya, yang nyampein siapa dulu? Ustaz, habib, kiai, tanpa ada bayinan. Lalu sudah terbukti, akhirnya dia menyesal. Datangilah, dia berusaha datangin siapa? Datangin si alim yang dia gosipkan, yang dia fitnah, omongan macam-macam. Kata si orang alim ini, saya sebelum ente minta maaf, ana udah maaf. Cuma yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah, berita yang udah nyebar kemana-mana, bagaimana menarik ulangnya, tarik ulang berita. Sekarang anak kasih contoh, ada kemoceng, ya, ente ambilin atau bulu yang ente sebar kemana-mana, ya kan? Sekarang kira-kira bisa nggak? Mulut itu kemoceng lagi yang udah berterbangan kemana-mana, gabungin satu. Bisa. Itu namanya tabayyun. Nah, sekarang orang banyak salah memahami arti tabayun. Ada orang salah mengartikan tabayun. Yang namanya tabayun itu minta kepada si pembawa berita, ya, sebuah bayinah. Nah, ini enggak bilang saya udah melakukan klarifikasi langsung dari kesimpulan. Ya, saya bilangnya apa? Saya namanya ikrar nih. Ya, ikrar bahwa saya sudah bertabayun kepada si fulan. Tapi dia mengatakan saya menghubungi orang dekatnya. Misalnya putranya, misalnya adiknya. Ya, saya mau klarifikasi langsung. Katanya klarifikasi langsung. Kata orangnya bukan tabayun namanya. Menukil lagi namanya. Tukilan dihadapi dengan tukilan. Dia berantakan. Riwayat ahad sama riwayat ahad berantakan. Tuh. Ini belum paham nih. Memahami arti tabayun. Ketika kita menerima sebuah informasi, ya, yang nanti dari beritanya bisa menjadi polemik, bisa jadi timbul kontroversi, tanya
ente dari mana berita ini? Dari si fulan, ada nggak bayinahnya dari dia? Kalau ada bayinahnya, berarti ente fasik. Jangan sampai sama ada. Terimanya juga jadi fasik. Paham ya? Gitu. Baik. Nah, jadi ingat ya, setiap ada informasi duna ayatul Quran, selain ayat Al-Quran, maka semua informasi yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan syariat, mengatasnamakan Rasul, harus dihadapkan dulu pada. Kalau Al-Quran setuju, ada konsep dalam Al-Quran, boleh dipakai. Kalau enggak, jangan. Paham ya? Baik. Wa minhu yatabayyanu anna khabaral wahidi yahtamilul khoto'ah. Dan di sini menjadi jelas nih, dari kisah ini, dari kaidah ini, jadi jelas bahwa apa? Informasi yang sumbernya perseorangan, ya, arti wahid itu asal satu, artinya perseorangan, itu yahtamilul khoto', memungkinkan salah. Ya, bisa menghasilkan apa? Kesalahan. Wa yuraddu, dan bisa ditolak. Idza arada ma huwa tsabitun, jika ia khabar itu bertentangan dengan apa? Dengan info yang pasti, wa maqtu'un bihi, yang bersifat qat'i. Artinya apa? Riwayat ahad itu bisa tertolak dengan jika berseberangan dengan riwayat yang mutawatir. Apalagi jika riwayat ahad, sekalipun sanadnya sahih, banyak yang mensahihkan, namun kontennya berseberangan dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya hadis itu tertolak. Contohnya nanti banyak nih di kitab yang akan kita kaji. Itu boleh paham ya? Ini kaidah nih ilmu yang sekarang dipakai dalam ilmu komunikasi juga. Wa idza kana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qad radda khabaran wahidi fi mas'alatin fiqhiyatin fama baluka fi mas'alatin aqaidiyatin tahtaju linassin maqtu'in bihi la yajuzu an yadkhulahul khata' wal balad. Pelajaran nih, kata beliau. Pelajaran, jika saja Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mau menolak informasi yang bersifat informasi yang bersumber dari apa? Perseorangan dalam masalah fikih. Hanya dalam masalah pemahaman doang nih. Ya, masalah apa? Interpretasi hukum. Coba renungkan, bagaimana jika ada sebuah masalah yang berkaitan dengan keyakinan, ya, akidah, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bersifat apa? Perseorangan, berseberangan dengan nas yang bersifat qat'i dalam Al-Quran. Yang tidak boleh di situ terdapat sebuah info bersifat salah maupun lalai. Ya, mohon maaf. Dan juga pasti ketinggalan. Iklan ya. Tapi kan isinya bagus ya. Apa itu? Hai manusia gitu ya. Oke ya. Aduh, lihat mana gitu. Nah, kita bentar ya. Suaranya mohon maaf, keras. Masih iklan ya. Nah, suaranya masuk, kita apa ketik? Suaranya masuk ke Zoom. Sebentar ya. Nah, itu. Ya, sambil ada hiburan kita. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Oh. Baik. Untungnya alhamdulillah ini sama-sama beberapa yang ditangkap. Karena gini untungnya, dia orang lagi pada stres di lockdown, bisa ada hiburan. Yang aneh, masjid buat ngaji, buat berdoa ditutup. Nah ini jelas salah. Baik. Berkata Al-Hafidz Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi berkata dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, fi tarjamah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Manasru wa huwa alladhi sanna lil muhadditsina at-tathabbut
fin naqli wa rubbama kana yatawaqqafu fi khabaril wahidi idza taba. Ya, Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Tadzkiratul Huffaz menyebutkan tentang biografi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kata beliau seorang yang pertama kali mensunahkan, artinya apa? Mencetuskan, ya, artinya tuh sanna fil Islam sunnatan hasanah, ya, mencetuskan bagi para orang yang meriwayatkan hadis dari baginda Nabi, apa beliau cetuskan untuk at-tasabut, menyampaikan bukti finakli dalam menukil sebuah informasi. Warubama kana yatawaqqafu. Ya, nggak jarang Sayyidina Umar ini bersikap tawakuf. Apa tawakuf itu? Diam, no comment, nggak mau kasih jawaban, nggak mau kasih putusan. Fi khabaril wahidi idza taba. Jika ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari satu orang, namun Sayyidina Umar feelingnya nggak cocok, ada keraguan untuk menerimanya. Satu contoh, Farwa Al-Jariri an Abi Nadrah an Abi Sa'id an Aba Musa, diriwayatkan oleh Al-Jariri dari Abi Nadrah dari Abi Sa'id an Aba Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari sallama ala Umar. Ya, mendatangi Sayyidina Umar lalu mengucapkan salam min wara'il bab, tapi mengucapkan salamnya di belakang pintu. Salah marratin, 3 kali. Kalau bahasa Jawanya salama uluk salam. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat yang terkenal dari Yaman. Beliau mendatangi Sayyidina Umar dari rumah belakang, dari pintu belakang rumah, mengucapkan salam 3 kali, falam yu'dan lahu, tapi tidak ada jawaban alias tidak diizinkan untuk masuk. Faraja'a, maka pulanglah Abu Musa Al-Ash'ari. Fa'arsala Umaru, maka Sayyidina Umar pun akhirnya mengutus orang, ya, fi atharihi atau fi ithrihi, di belakangnya Abu Musa Al-Ash'ari. Malah siapa yang datang? Ada orang, kayaknya Abu Musa Al-Ash'ari. Kan bisa jadi Sayyidina Umar lagi apa? Lagi mulai sholat, atau lagi apain? Lagi di dalam rumah. Ada orang, ayo coba Umar panggil dia. Faqala lima raja'ta. Sayyidina Umar berkata, sudah balik lagi, berkata kepada siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Lima raja'ta, kenapa kamu pulang? Hai Abu Musa. Qala, berkata Abu Musa, beliau memberikan sebuah jawaban. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, idza sallama ahadukum thalathan falam yujib falyarji. Abu Musa ditanya kenapa pulang? Kasih jawaban apa? Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Aku mendengar, ini sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Aku pernah mendengar Rasulullah berkata, kalau kamu mengucapkan salam atau minta izin pada seseorang di rumah sampai 3 kali, nggak ada yang jawab, maka pulanglah. Qala Sayyidina Umar, ya, subhanallah, Sayyidina Umar nih, emang orangnya apa? Disiplin bener ya. Ada orang ditanya kenapa pulang, ngasih jawaban hadis Nabi, dia balik bertanya. Bahkan nuntut. Qala, berkata Sayyidina Umar, la ta'tiyanni ala dzalika bibayyinah au la af'alanna bika. Berarti Sayyidina Umar. Ya. Tegas. Jawaban bagus kan? Jawabannya katanya saya pernah mendengar Nabi berkata. Tapi ini Sayyidina Umar nih, saking hati-hati, mawas diri, jaga-jaga jangan sampai ada kedustaan mengatasnamakan Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Apa kata beliau? Musa, kamu bilang begitu, ada nggak buktinya? Cari bukti atau saksi. Kalau enggak juga, awas tuh. Saya penggal. Sayyidina Umar ini orang yang tegas. Ya. Faja'ana Abu Musa muntaqian launuhu wa nahnu julus. Kata perawi hadis ini siapa? Abi Nadrah atau Abi Sa'id bilang, maka Abu Musa pun datang kepada kami. Ya, kami sedang apa? Sedang duduk, wajahnya, mukanya merah, ketakutan. Ada ancam kepada Umar. Bawa bukti nggak? Atau saksi? Kalau enggak, awas.
Fakulna ma sya'nuk. Hai Abu Musa, ada apa ini? Kenapa ente punya muka? Nah, kalau kata sini gitu. Kenapa ente punya wajah merah? Macam orang ketakutan. Fa'akhbarana, maka Abu Musa pun menceritakan halnya. Iya, saya datang sama Sayyidina Umar, ketok pintu rumahnya nggak dibukain. Saya pulang. Kemudian saya disusul sama orang. Untuk apa? Untuk dipanggil sama Sayyidina Umar. Saya ditanya, kenapa pulang? Saya dijawab. Saya bilang, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, kalau datang ke rumah orang, salam 3 kali, nggak dijawab, silakan pulang. Saya malah ditanyain, ada nggak bukti? Ada nggak saksi? Rasulullah bilang begitu. Hah? Tuh, lihat Sayyidina Umar. Faqala fahal sami'a ahadun minkum. Nah, ente semua bisa bantu saya enggak? Ada enggak yang pernah dengar juga ucapan Nabi seperti ini? Faqulna na'am. Kami pun berkata, kulluna sami'ahu. Ya, kami semua pernah dengar Nabi bilang begitu. Fa arsalu ma'ahu rajulan minhum hatta Umar fa akhbar. Akhirnya mereka pun mengutus seseorang, ya, ada yang mengatakan 2 orang, 3 orang. Saya bilang sama Sayyidina Umar, kalau memang kami juga pernah mendengar Rasulullah berkata seperti itu. Fa'ahabba Umar an yata'akkada indahu. Sungguh Sayyidina Umar ini memang tujuannya mau memastikan sebuah info, berita yang dibawa oleh Abi Musa al-Asy'ari, ya, mengatasnamakan ar-Rasul dengan ada ucapan sahabat yang lain. Bi qauli sahibin akhar. Fi hada. Nah, maka dalam kasus ini dapat diambil sebuah pelajaran, dalilun, petunjuk ala annal khabar, bahwa sesungguhnya semisal ada sebuah riwayat idza rawahu thiqatani, jika diriwayatkan oleh 2 orang yang terpercaya, kana aqwa wa arjaha mimman farada bihi wahidun, lebih kuat, lebih rajih, bisa lebih terima ketimbang yang diinformasikan oleh satu orang saja. Wa fi dzalika haddun, dan dalam kasus ini, kasusnya apa? Abu Musa al-Asy'ari dan Sayyidina Umar, ada sebuah haddun, anjuran untuk apa? Ala takdiri turukil hadis, untuk memperbanyak jalur-jalur riwayat hadis, likai yartaqiya, agar sebuah hadis naik kedudukannya, ya, andarajatil dhanni, dari kedudukan level al-dhan, prasangka, praduga, ya, atau dugaan, ila darajatil ilmi, kepada derajat kepastian. Idzil wahidu, nah ini yang pasti itu. Karena al-wahidu, ya, satu orang itu ya juzu boleh berlaku atasnya al-nisyan, lupa, wal wahmu, dan kebingungan, ya, wala yakadu, dan hampir saja ya juzu bisa terjadi dzalika, yang namanya lupa dan waham, ala thiqata ini, atas 2 orang sekalipun terpercaya, lam yukhalibuma ahadun, yang tidak tidak ada yang berselisih dengannya satu orang pun. Intaha kalamul Hafidz Az-Zahabi. Fal Hafidz Az-Zahabi aidan mimman yaqulu inna khabar al-wahidi yufidu dhanna wa anna al-khabara kullama isdada ruwatuhu irtaqa ila darajatil ilmi aktsara wa qaruba minha. Maka Al-Hafidz Az-Zahabi ini juga termasuk orang yang berpandangan bahwa informasi yang bersumber dari satu orang, ya, itu hanya memberikan sebuah faedah yang bersifat dugaan, pengetahuan yang bersifat dugaan. Walau annal khabar, dan setiap informasi semakin bertambah perawinya, bertambah juga naik kepada derajat al-ilmu, pasti aksar, lebih banyak, wa qaruba minha, lebih dekat dari derajat ilmu. Baik, ini sudah jam 5, waktu tinggal berapa lagi? 15 menit lagi, ya. Baik, ada pertanyaan kira-kira dari peserta kajian digital atau di Facebook, ada nggak pertanyaan? Baik, alhamdulillah baru kita lewati pengajian Al-Fawaidul Maqsudah tentang bab ini, bagus banget ya, alhamdulillah ya, materi ini sangat menarik ya, tentang
tabayun secara umumnya. Baik, oleh karena itu bagi para teman-teman atau peserta apabila ingin menanyakan, kami persilahkan boleh melalui chatting ataupun audionya dinyalakan. Tapi sebelum teman-teman bertanya, mungkin Al-Fakir dulu yang akan memulainya nih Guru. Ini karena menarik ya, tentang bab tabayun, banyak orang suka salah paham tentang kaidah-kaidah tabayun. Ya. Oh, yang lain dulu. yang lain. Iya, ayo siapa yang nanya dulu? Ayo nanya apa? Kalau enggak, saya duluan lagi nanya nih. Ayo silakan pada teman-teman. Dia punya sebuah pertanyaan bagus. Jika ada sebuah hadis yang bersumber dari perawi yang berseberangan dengan hadis yang khawatir, atau yang dipegang yang mana? Yang khawatir. Ya, kasus yang jadi gini, kalau ada mutawatir berseberangan dengan Al-Quran, maka dapat dipastikan itu bukan riwayat mutawatir, tapi klaim mutawatir, hanya mutawatir aku-akuan. Ya, contohnya apa? Kasus rajam, katanya Nabi merajam. Ada hadis sepertinya Nabi merajam, banyak yang meriwayatkan. Quran ada nggak rajam? Ada. Assalamualaikum. Pinggir. Jangan dipakai. Mungkin Nabi berbuat sesuatu, apalagi karena menghilangkan nyawa, dengan dalil agama yang Al-Quran berikan panduannya. Mustahil. Ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi, silakan. Kami persilakan kepada rekan-rekan, teman-teman. Chatnya nggak, Bang Hadik? Ada dulu kalau gitu, itu ada dulu dong. Pertanyaan kok rebutan. Ada cerita aja kalau gitu. Hanya sekedar memastikan ketika tadi kita bicara masalah surah Al-Hujurat ayat 6, di sini kan ada jumlah syarat dan jawab, in ja'akum fasikun fatabayanu. Nah, cuman permasalahannya yang kita ingin tanyakan adalah di situ kan ada fasikun sebagai fa'il dari ja'akum, dari yang membawa naba. Nah, apakah nanti jatuh satu pemahaman mafhum mukhalafah bahwa kalau orangnya itu thiqatun maka tidak membutuhkan tabayun? Ini bagaimana? Kalau dari sisi nahunya kan in ja'akum, apabila datang pada kalian siapa fasikun, orang yang fasik. Makanya mafhum mukhalafahnya mungkin nggak, kalau ada in ja'akum thiqatun maka nggak butuh tabayun. Ini gimana penjelasannya dari Quran? Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Baik. Di sini sebuah penjelasan, bukan berarti in ja'akum thiqatun. Ya, ini sebuah penjelasan setiap orang yang datang membawa naba. Apa itu naba? Naba itu berita yang tanpa bayinah. Ya, berita tanpa bayinah itu namanya orang fasik. Nah, ini kitabnya kepada siapa? Orang-orang beriman. Maka sebuah pelajaran dari Al-Quran, kalau orang beriman, tidak mungkin menjadi fasik. Artinya orang beriman tidak boleh menjadi orang yang fasik. Artinya orang yang beriman itu tidak mungkin membawa naba, tidak mungkin membawa informasi tanpa adanya bayinah. Itu hanya orang-orang fasik. Itu. Makanya diperintahkan fatabayyanu. Kalau Anda orang beriman, kita akan bayinah. Gitu. Kalau Anda orang beriman, kita akan bayinah. Karena tidak mungkin orang berita tanpa bayinah kecuali orang yang fasik. Gitu. Ya, kira-kira bisa dipaham. Ada pertanyaan lagi?
Ini pertanyaan jarak ya. Jarak yang bersifat nisbi. Ya, timingnya antara satu salam dengan yang lain, yaitu bersifat nisbi. Artinya nggak ada ukuran yang ditobitkan oleh dalam hadis ini, tapi bersifat nisbi. Kan urfi dan urfi ya. Urfi maksudnya. Urfi itu umumnya orang bagaimana? Ada nggak orang begitu? Seperti yang kamu tanyakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, ada nggak? Nggak ada. Jadi urfi ada apa? Umumnya orang ucapin salam, ditunggu dulu. Assalamualaikum. Sudah. Kan nunggu salam. Kalau langsung salam, assalamualaikum, gimana nunggu jawabannya? Ada pertanyaan di Facebook. Ayo, bismillah, silakan. Apakah proses tabayun harus bertanya langsung ke sumber informasi utama? Apakah tidak boleh menukil dari pihak lain, tobakoh kedua, yang sikoh dan terhubung langsung ke sumber informasi utama? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita berangkat dari ayat suci Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk minta bayinah dari si pembawa berita. Ya, dari si pembawa berita yang membawa berita tanpa bayinah. Ya. Apa? Apa? Bayinah. Nah, jadi kalau sekarang ini ada, mungkin ini maksudnya untuk pertanyaan dari satu kasus yang sedang viral ya. Iya, viral ya. Yang ada tabak-tabak itu tadi ya. Begini. Pertama, kasus video viral itu sebetulnya jujur nggak memerlukan tabayun. Nggak memerlukan apa? Nggak memerlukan tabayun. Kenapa? Karena video itu terlepas dari siapa yang mengunggahnya dan tujuan apa dia mengunggahnya, video itu merupakan bayinah. Paham nggak? Video itu merupakan bayinah. Jadi tidak diperlukan klarifikasi atau tabayun. Yang ada si pembawa, yang ada orang yang menyebutkan bahwa saya melakukan tabayun, itu yang perlu dimintakan bayinah. Paham nggak? Karena Anda mengatakan saya sudah klarifikasi langsung pada si fulan. Maka yang mengatakan ini wajib menyebutkan bayinah. Apa bayinahnya? Adakah videonya dari yang ditabayunkan? Ada surat tertulis yang ditandatangani oleh yang ditabayunkan? Paham nggak? Itu yang perlu paham itu. Ini pertama, kalau memang ini konteksnya atau kontennya pada video yang sedang viral, saya nggak menyebutkan videonya, kalau mungkin sudah paham semua. Pertama itu video nggak perlu adanya klarifikasi. Terlepas dari siapa yang men-share, siapa yang mengunduh, siapa yang melakukan upload atau forward itu. Karena isi video itu merupakan bayinah dari seorang yang menyebutkan tentang masalah kaitan yang sedang berlaku tentang masyarakat dengan keimanan kepada Allah. Yang ada orang yang berkomentar dan mengatakan jangan sampai kita ada salah paham, maka saya klarifikasi langsung. Si pembawa info itu wajib menyebutkan bayinah. Nah, jika kita orang beriman menerima berita itu, berarti ayat ini apa? Ini kasus berlaku pada ayat tadi. Inja'akum fasiqun binaba'in. Ini orang datang membawa berita mengatasnamakan seorang yang mulia tadi. Maka orang ini jika mengatakan itu tanpa ada bayinah, maka orang ini dalam konteks Al-Quran disebut orang yang fasik. Kita boleh minta tabayun pada dia. Anda mengatakan begini, bahwa Anda sudah bertanya langsung kepada fulan bin fulan tadi, ya, atau melalui fulan bin fulan tadi, ada nggak bayinahnya? Kalau Anda mengatakan begitu tanpa ada bayinah, hati-hati. Al-Quran menyebutkan itu bisa masuk dalam kategori fasik karena bisa menjadikan sebuah fitnah yang menyebar. Itu walaupun tujuannya biar orang nggak salah paham, nggak salah tafsir. Yang salah paham itu siapa? Lalu video itu sudah sedemikian jelas kok bahwa ada seorang alim mengatakan tentang kaitannya tempat-tempat yang melaksanakan Jumatan di masa pandemi ini ya terjaga dari wabah corona. Sedangkan tempat-tempat yang meliburkan Jumatan di sana ramai tambah banyak kasus corona. Dan beliau menyebutkan kaitan keimanan dengan hal yang sedang berlaku. Begitu kira-kira yang bertanya bisa paham ya. Nah, itu. Jadi pahami betul-betul ayat ke-6 dari Al-Hujurat tentang konsep tabayun. Jadi saya ulang ya, buat antum semua,
Yang namanya tabayun itu, yang dimintakan tabayun orang yang bawain info. Tadi kan kasusnya tadi lihat coba. Ya, hadis disebutkan di dalam kitab ini, seorang yang bernama Fatimah binti Qais membawa berita. Ya, Sayyidina Umar tidak semena-mena menerima, sekalipun yang mau beritanya orang yang terpercaya sahabiyah jalilah, mausuqah. Kenapa? Karena yang ada di benaknya Sayyidina Umar, ini kasus yang diriwayatkan oleh seorang perempuan ini, Fatimah binti Qais, berseberangan dengan Al-Quran. Dan Rasul nggak mungkin menetapkan satu hal yang berseberangan dengan Al-Quran. Begitupun kasus tadi, Dzul Yadain. Seorang sahabat, ya kan, terpercaya. Cuma Rasul memastikan beliau yang salah atau orang yang salah tanggap. Dengan apa? Meminta pembenaran dari sekian banyak orang. Itu namanya tabayun. Yang ketiga, kasus laptop tadi. Ya kan? Operator saya tanya, admin tolong itu kitab yang di PDF dibesarkan. Nggak bisa. Saya bertanya, kok bisa nggak bisa? Ya, setahu saya, pengetahuan saya nih, sepengetahuan saya, laptop apalagi mereknya Dell, ya, itu canggih. Masa membesarkan doang nggak bisa? Dia bilang, nggak bisa dari sini, Abi. Bisanya dari handphone yang itu semua. Ini riwayatnya menurut saya khabar ahad. Untuk memastikan kebenaran atau tidaknya, saya tanya orang banyak. Benar bisa? Bisa. Mutawatir bisa. Nah, dibuktikan. Bisa. Berarti riwayatnya ini terlepasan. Wallahu a'lam. Sebab ya, definisi tabayun itu begitu. Jadi minta dari siapa? Dari orang yang bawa bayi, yang bawa info, mintakan bayinah. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Baik, ulang pertanyaan pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman al-hikmah bis-salihin. Saya beritahukan sebuah jawaban kaidah. Selain Al-Quran, semua wajib di cross-check ulang. Bahasa kerennya ditabayunkan. Minta bayinahnya. Buku apapun, tulisan siapapun, selain Al-Quran, termasuk tafsir Quran sekalipun, harus ditabayunkan. Karena tidak ada yang menjamin selain Al-Quran bahwa itu adalah kebenaran yang mutlak. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Al-Quran, Allah sebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran adalah al-haqqu min rabbikum. Al-Quran adalah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Tanzilan min hakimin hamid. Selain Al-Quran, tidak ada jaminan kebenaran secara mutlak. Maka masih boleh diuji. Sekalipun populer, sekalipun masyhur, kitab itu adalah kitab sahih. Termasuk kitab yang dipakai di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab sahih Al-Imamul Bukhari dan sahih Imam Muslim. Nah, paling tidak, kita bersangka baik dengan ijtihad Imam Bukhari dan Muslim sudah mentashih dari sisi sanadnya. Ya, memberikan kualifikasi namanya. Penilaian. Kualifikasi. Maaf ya, orang kampung. Kualifikasi dari sanadnya menurut beliau sudah sahih, tapi belum tentu menurut imam yang lain. Satu contoh, simpel antara dua kitab ini. Al-Imam Bukhari dalam sejarahnya, beliau tidak menulis langsung. Beliau mengimla kitab Sahih Al-Bukhari kepada murid-muridnya. Jadi muridnya yang menulisnya. Beliau mendikte, murid yang menulis. Dan di sejarahnya disebutkan Imam Bukhari belum menyelesaikan editnya, mengediting kitab beliau itu, beliau sudah meninggal dunia. Datanglah Imam Muslim. Imam Muslim membaca ulang kitab Imam Al-Bukhari.
Lalu beliau mengumpulkan lagi dengan versi beliau apa yang ada dalam Sahih Bukhari yang menurut beliau tidak sahih dikeluarkan. Dan beliau menyusun sendiri Sahih Muslim. Datang juga ulama-ulama berikutnya yang datang di belakang hari mengecek ulang. Maka itulah gambarannya. Apalagi sekarang satu contoh di kalangan mazhab Syiah Imamiyah. Kitab-kitab hadis mereka terkenal. Ada namanya Al-Kafi, ada namanya Man la yahdurul faqih. Sekarang ada dari ulama dari kalangan mereka yang memfilter ulang, mengecek ulang, ya. Dan beliau masih hidup, ya. Berasal dari Irak. Setelah diteliti ulang, dia mengatakan 2/3 kitab-kitab hadis yang dipakai rujukan dalam mazhab mereka, 2/3-nya itu bisa dikatakan lemah bahkan palsu. Ya, kita ada nggak orang yang mau berkhidmat kepada Al-Imam Al-Bukhari melakukan kodifikasi ulang. Maksudnya kodifikasi. Bahasa kita cek ulang. Ya. Baik, ini kita udah paham ya. Yang pertama, yang kedua apa pertanyaannya? Baik, sekarang pertanyaan berikutnya, adakah dari kalangan sahabat yang dikategorikan lemah, tidak thiqah atau kurang thiqah dari periwayatan? Nah, nanti ini kita akan ada bahas sendiri ya sebenarnya dalam memahami definisi udul adalatus sahabah, keadilan sahabat. Ulama ahli hadis pun masih khilaf apakah semua sahabat dinyatakan adil ketika meriwayatkan hadis ataukah tidak. Artinya adakah catatan khusus? Nah, ini nanti kapan-kapan nanti ada kajiannya Pak ya. Nanti insyaallah taala kalau sempat saya akan kutipkan definisi sahabat dalam bermacam versi. Artinya ada sahabat yang didefinisikan secara syar'i, ya, sahabat yang didefinisikan secara lugawi, ataukah sahabat itu udul ataukah tidak. Nah, itu nanti bisa dikajikan. Tapi intinya kajian kita ini lebih mengarah kepada studi kritik matannya, ya, bukan hanya perawinya, matannya, ya, matannya. Matannya apa? Matannya itu kalau ada sekalipun dari segi sanadnya perawinya sudah dinyatakan lulus uji, tapi dari segi kontennya berseberangan dengan Al-Quran atau hadis mutawatir, atau berseberangan dengan amal praktek Nabi, atau berseberangan dengan akal sehat manusia, maka hadis itu sendirinya tolak. Gitu. Ya, sudah. Ada lagi pertanyaannya? Cukup. Tadi ada apa lagi yang muncul di chat? Ya, ada muncul di chat tadi. Oh, terima kasih juga pertanyaannya begitu bagus. Ya, baik. Ada pertanyaan? Baik, sudah cukup waktunya ya. Waktu sudah habis. Insya Allah Ta'ala kita berjumpa lagi di Selasa Ba'da Asar. Ya, yang akan diisi oleh Ustadz Ali Ismail Al-Jawi. Nah, nanti dengan Al-Fakir, Rabu, Kamis, Ustadz Ali. Jumat dengan Al-Fakir, Sabtu dengan Ustadz Ali. Jadi diselang-seling, biar yang menyimak juga nggak bosan. Nah, nanti insya Allah Ustadz Ali juga akan ada kajiannya melalui Facebooknya. Nah, untuk yang di kubur subuh, selain yang Ba'da Asar, kita ada kajian Ba'da Subuh. Ya, live streaming, Zoom ada, tapi live streaming dari Facebook. Ya, Facebook kubur subuh setiap hari Ba'da Subuh. Kajiannya ada Al-Quran. Nah, juga ikhwan yang mau menyimak melalui YouTube Taklim Tube, ya, YouTube Taklim Tube, ya, bekerja sama dengan Nuhab Production dan Persada TV Haromen, bisa menyimak kajian Al-Fakir di setiap Rabu sore 16.30 dan Jumat sore 16.30 juga melalui Taklim Tube. Tapi kalau ashab yang mengaji digital di sini aja. Itu di Jawa Timur. Ya, ini buat teman-teman yang ada di Jawa Timur bisa mengikuti kajian Al-Fakir melalui YouTube Taklim Tube atau Facebook Facebook Taklim Tube juga, dan TV Persada TV Jawa Timur, dan juga melalui Facebook Nurul Haromen. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Cukup ya, sekian ya. Insya Allah kajian kita sedikit tapi membawa keberkahan, bertambah iman kita, cinta kita kepada Allah,
cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, dan cinta kepada Nabi, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita min ansari Al-Quran wa sunnatin Nabi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua penolong-penolong Al-Quran, penyebar Al-Quran, dan penyebar sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa ucapan terima kasih untuk tim media Zoom Bubur Subuh yang sudah menyiapkan link Zoom-nya, Zoom Cloud Teleconference. Ya, juga terima kasih buat yang lain yang sudah ikut membantu. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat buat umat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Kita tutup dengan baca asyhadu an la ilaha illallah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Karim. Dan mudah-mudahan dengan ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatul alaina tawbatan tawsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa akhir rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah ini ajma'a ya rabbi basna fadlan wa judan lana biktisabin bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد السرب والحمد لله بالفضل والتنادي حمدا كثيرا محبة النسائي. Ini buat ikhwan akhwat yang ikut kajian digital melalui media Zoom, Zoom Cloud Teleconference, dan juga yang mengikuti kajian melalui Facebook live streaming Bubur Subuh. Ini kalau mau ikut talaki, apa rakyatnya? Tatap langsung, ya, tatap langsung Quran dan ilmu bisa hadir di sini, ya, hadir di sini di Masjid Nurul Yakin. Nanti di Google Map-nya bisa ketik Bubur Subuh Masjid Nurul Yakin, ya, subuhnya subuh, ya, seperti sini tuh, subuh, ya. Nah, kapan-kapan boleh ke sini. Jadi kita niat nih rencana kalau pada mau talaki, bahasa kerennya kopi darat. Ya, kopi darat di sini ikut kajian di Senin sore, Rabu sore, Jumat sore, nyambung. Apa nyambungnya? Buka puasa bareng-bareng di sini. Alhamdulillah, buka puasa makanan tersedia nggak? Tersedia, ya. Kemudian habis taraweh. Ya, kalau di sini habis taraweh, tadarusan. Habis tadarusan, ngaji midnight. Habis midnight, qiyamul lail, sahur bareng. Habis sahur dia pulang. Nah, begitu. Kalau punya waktu, ya. Senin sore, Rabu sore, Jumat sore. Silakan bergabung di sini di Majelis Bubur Subuh Masjid Nurul Yakin. Ya, kalau mau kenal tambah dekat, siapa tahu yang jomblo dapat jodoh. Ya, gitu ya. Baik, ini mudah-mudahan ya sudah ajakan. Kalau memang punya waktu, silakan bergabung
dengan apa? Dengan konsep talaki. Nanti yang talaki itu ada kajian sendiri kitabnya ya. Ada kitab sendiri tambahan di luar yang kaji di sini. Ya. Jadi insya Allah kalau mau gabung silahkan klik Google Map-nya Majelis Kubur Subuh ya, Masjid Nurul Yakin. Sampai di Gandaria tanya aja orang tua kita ada Buya Ghazali Musonif ya. Pokoknya ente kalau nggak punya apa namanya bekal buat buka puasa sama sahur, tenang aja, udah tersedia. Kalau bensin ya siapin dewek. Sampai demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah kita lewati, kita akhiri diskusi pada sore hari ini. Baik, terima kasih pada teman-teman semua atas kehadiran dan partisipasinya. Jangan lupa besok kita tetap akan ada kajian. Jadi kita jam 4 on time sampai kurang lebih setengah 6. Itu udah selesai karena kita ada prepare setengah jam untuk persiapan buka. Terima kasih dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.